Praktik konseling kelompok dengan menggunakan teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy bersama mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Saya Dinda Mardiana Suci, NPM 2111080027 dari kelas 4D, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung sebagai pemimpin kelompok, dan keempat mahasiswi UIN Raden Intan Lampung sebagai anggota kelompok. Berikut adalah rekaman konseling kelompok yang sudah saya buat bersama mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Pada tahap pertama, yaitu tahap awal atau pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri, atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berkumpul lagi dalam sesi konseling kelompok. Ada baiknya kita untuk melanjutkan sesi konseling kelompok ini kita berdoa terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang ingin memimpin berdoa? Silakan. Baik, pada teman-teman, sebelum kita memulai sesi konseling ini, yang baiknya kita berdoa. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling kelompok pada siang hari ini, di sini saya akan menyampaikan mengenai apa itu konseling kelompok. Apakah di sini sudah tahu mengenai konseling kelompok itu apa? Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sesi konseling kelompok. Jadi sesi konseling kelompok ini merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui bimbingan kelompok. Di dalam sesi konseling kelompok ini terdapat 3 asas. Pertama, asas kerahasiaan, yang dimana kita di sini semua dimohon untuk menjaga kerahasiaan ini secara bersama. Selanjutnya, asas kesukarelaan, yang dimana kita datang ke sini atas keinginan kita sendiri, tidak ada paksaan. Apakah di sini ada yang merasa datang dengan paksaan? Tidak. Yang terakhir yaitu asas keterbukaan, yang dimana di sini kita terbuka untuk permasalahan yang ada di kita pada sesi konseling kelompok ini. Kita semua membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Walaupun kita udah kenal ya teman sekolah, tapi kan ada baiknya ya kita kenal lagi ya. Boleh kenalan lagi di sebelah kanan? Nama saya Skillia Korpori, saya dari Prodi BKPI semester 4. Selanjutnya, Saya Putri Fatmawati dari Prodi BKPI semester 4. Saya Winda Sari dari Prodi BKPI semester 4. Saya Sofi Aulia dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas D semester 4. Oke, di sini kan udah kenalan semua ya. Tapi kan tadi kan ada kan namanya asas kerahasiaan, yang dimana kita ini menjaga kerahasiaan secara bersama-sama setelah membuka permasalahan kita tadi. Tapi di sini saya ingin menyampaikan hal penting, yaitu mengenai ikrar janji. Apakah di sini bersedia untuk berikrar janji terlebih dahulu? Bersedia. Oke. Bolehlah ya sekarang ikutin saya, tangannya diletakkan di atas. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yang kedua yaitu tahap peralihan, di mana pemimpin kelompok sudah melakukan dan melaksanakannya dengan gaya kepemimpinannya yang khas, membawa para anggota meniti jembatan itu dengan selamat. Selanjutnya di dalam sesi konseling kelompok
waktu. Kira-kira waktunya kalau 45 menit cukup atau tidak ya? Tahap ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Langsung saja di sini kita mulai permasalahannya satu persatu, dimulai dari Sofia. Kalau Sofia sendiri masalahnya tuh bukan akhir-akhir ini, tapi emang semenjak apalagi masuk kuliah ini ya, kita emang bergantung pandemi, terus kita dikit HP dan lain sebagainya, HP, laptop, terutama HP ya. Jadi Sofia tuh kayak udah ketergantungannya tuh sangat berlebihan gitu dalam HP itu. Jadi kayak apa-apa itu makan gitu, padahal makan bareng kita terus lihat HP, cuma sekedar lihat TikTok ataupun video apa atau foto gitu. Terus bukan hanya sekedar makan, semua kegiatan hampir dibarengi atau disambi dengan bermain HP, melihat HP, kayak gitu. Kadang-kadang kita tuh harusnya udah sama teman-teman nih, ini masih sibuk gitu dengan HP kan? Dan itu nggak bisa dilepas. Jadi permasalahan Sofia ini intinya kecanduan menggunakan gadget, tapi menggunakannya tidak tepat ya untuk hal yang bukan positif, tetapi untuk kehidupan sehari-hari demi memenuhi kepuasan gitu ya. Lanjut selanjutnya Dinda. Ini mengenai masalah tidak percaya diri aja. Jadi setiap melakukan apapun itu selalu berpikiran saya ini nggak baik, gitu, nggak baik, nggak apa, selalu kayak minder gitulah. Jadi Dinda ini tidak percaya diri dalam hal apapun ya. Apalagi kalau masalah presentasi gitu kan, itu rasanya gemeter-gemeter. Selanjutnya Putri. Kalau untuk saya sendiri permasalahannya kayak susah belajar gitu. Kayak kalau di dalam kelas kan saya tuh tipe orang yang suka belajar atau suka baca materi gitu tuh dengan cara dengerin musik gitu ya. Terus tuh, tapi kan kalau di kelas itu kan kadang beberapa dosen yang nyuruh kita tuh nggak boleh mainan HP lah di kelas atau gitu atau sejenisnya. Apalagi kita ngedengerin musik gitu kan di kelas, pasti nggak boleh. Nah jadinya tuh kayak susah aja gitu untuk nangkep apa ya materi yang dikasih sama dosen. Jadi permasalahan Putri ini sulit belajar dan Putri ini harus menyampingkan tingkat belajarnya dengan hobi Putri ya, kayak seperti mendengar musik gitu. Yang terakhir permasalahan Rizky apa ya? Kalau permasalahan saya akhir-akhir ini semenjak masuk kelas semester 4 ya. Jadi kayak susah untuk mengatur diri di tepat waktu gitu loh kan. Jadi sering-sering kayak begadang, padahal tuh begadang itu gak jelas gitu loh. Kayak cuman ya ngapain, kayak cuman ngelamun mikir-mikir banyak yang gak perlu dipikirin gitu. Jadi kayak kalau saya tuh tidurnya gak tepat waktu gitu. Jadi kamu ini begadangnya halnya yang nggak tepat ya, hal negatif, bukan untuk mengarahkan ke hal yang positif gitu. Jadi teman-teman, di sini kan kita sudah menyampaikan semua permasalahan yang ada di kehidupan kita. Jadi menurut kalian nih permasalahan siapa yang siap untuk diangkat dalam topik kita pada siang hari ini? Sofia. Oke. Jadi permasalahan Sofia bolehlah kita angkat untuk dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama. Sofia boleh diulas kembali secara detail permasalahannya. Jadi masalah Sofia, kendala Sofia yang saya alami itu terlalu bergantung dengan gadget. Jadi hampir semua kegiatan Sofia itu selalu dengan gadget gitu loh. Jadi apa-apa harus ada HP ya, apa harus bareng HP gitu. Misalnya makan, terus belajar pun seharusnya kita fokus ya dengan belajar ya. Tapi tetap di beberapa
lebih banyak ke hal yang positif apa hal yang negatif kamu menggunakan gadget? Sebenarnya itu Imbang nggak di antara dua itu? jelasnya negatif sih. Lebih negatifnya itu bukan kayak kita kayak bagaimana lihat TikTok, Instagram, scroll sosial media yang nggak penting gitu, bukan yang nggak penting ya, bisa dibilang negatif ya gitu. Lebih banyak itu, jadi makanya saya tuh ngerasa aduh kok nggak bisa lepas sih gitu, tapi nggak pernah nyoba juga gimana sih caranya gitu. Jadi teman-teman, dari permasalahan teman kita ini Sofia, dia ini kecanduan dalam bermain gadget. Hanya saja dia salah pengaplikasiannya, dia lebih banyak ke arah negatifnya menggunakan gadget daripada yang hal positifnya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin memberi tanggapan kepada teman kita Sofia? Oh ya, boleh Winda. Menurut Winda, sebenarnya Sofia lebih mengontrol lagi dalam bermain gadgetnya, karena itu juga kan nggak baik juga buat kesehatan Sofia. Apalagi kata Sofia tadi hampir 24 jam itu berpegangan dengan gadget gitu kan, jadi itu bisa merusak kesehatan Sofia juga. Jadi harus lebih mengontrol lagi dalam bermain gadget. Jadi dari tanggapannya si Winda ini, dalam menggunakan gadget ini harus terkontrol lebih baik lagi karena tidak baik untuk kesehatannya Sofia gitu kan. Mungkin ada lagi, boleh satu dulu si Putri Parwati. Oke, kalau menurut saya sendiri kan sekarang ini tuh banyak sih kayak teknologi yang udah modern gitu kan. Kayak ada aplikasi yang untuk mengatur kapan-kapan aja kita bisa menggunakan teknologi, kapan-kapan aja kita bisa untuk istirahat gitu. Jadi mungkin Sofia bisa gunain aplikasi itu mungkin biar Sofia juga bisa apa ya, bisa memanage waktunya untuk agar apa sih bermain gadgetnya itu tuh nggak berlebihan gitu. Jadi yang terakhir ini Aku mau nanya sama Sofia. Sofia setiap ada waktu luang, apa itu Sofia isi dengan bermain gadget aja? Iya, bermain gadget aja. Makanya ya nggak ada yang kan nggak pernah inisiatif untuk melakukan kegiatan yang kayak baca buku yang lebih bermanfaat kan. Tapi kayak ya baca buku cuma 2 menit, bisa itu kembali ke gadget. Walaupun udah tak jauh, maksudnya udah dijauhin gitu tempatnya dari jarak Sofia gitu, tetap aja gitu udah kayak udah kita punya makna sendiri gitu loh. Tapi Sofia ngerasa nggak sih apa selama ini karena Sofia terlalu berfokus sama gadget ada dampak yang kayak bisa hal tadi yang seperti Winda bilang dampak ke kesehatan itu pasti belum terlihat kan, tapi yang memang udah terlihat gitu dampaknya. Apalagi tadi Sofia bilang saat kumpul sama temen pun Sofia main kan handphone. Dari hal itu pun kita udah lihat loh itu ada dampaknya. Berarti setiap Sofia berkumpul tuh gak ada gunanya karena gak ada saling berkomunikasi, saling tukar pendapat tentang apa itu, karena kalian berfokusnya ke gadgetnya kan. Menurut aku sih Sofia harus bisa ngontrol diri Sofia kayak agar nggak berfokus terus ke handphone, kayak ngisi waktu luang, tapi waktu luangnya yang nggak buat Sofia gabut, kayak misalnya mengikuti organisasi itu juga bisa untuk mengisi waktu luang agar tidak berfokus terus ke gadget. Jadi dari tanggapannya si Rizky ini sama dengan Winda, mengontrol Sofia menggunakan gadget. Bisa saja Sofia menggunakan waktu luang Sofia mengisi dengan organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat bagi Sofia. Bila menggunakan gadget itu berpengaruh pada kesehatan ya apa boleh buat, perlahan demi perlahan Sofia lebih baik meninggalkan ini hal buruk yang Sofia lakukan. Bagaimana dengan Sofia? Apakah sudah dapat menerima tanggapan dari teman-teman kita semua ini? Bisa. Jadi Sofia bisa ambil jadi tanggapan dari teman-teman, dari Winda sendiri, bahwasanya kita harus kontrol diri, kita harus tahu bahwasanya ini tuh berdampak bagi kesehatan, khususnya kesehatan ya. Kita emang belum terasa sekarang tapi ada saatnya gitu. Tapi terus untuk Putri itu mungkin kita bisa mengatur atau memanage waktu, kapan sih waktu main HP-nya itu dengan itu salah satu triknya itu dengan aplikasi sekarang kan. Terus dari Rizky itu kita harus kontrol sih. Terus
kegiatannya yang biasanya main HP mengisi waktu luang itu dengan kegiatan atau bertemu orang, bersosialisasi. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini Sophia sudah menerima dan memahami tanggapan dari teman-teman semua yang sudah diberikan kepada Sophia. Apakah di sini ada yang ingin menambahkan tanggapan lagi? Sudah cukup. Apakah Sophia sudah puas dengan hasil yang kita bahas dalam permasalahan Sophia? Alhamdulillah sudah lega dan puas dan sudah menemukan solusi gimana sih menghindari agar tidak terlalu kecanduan atau bergantung dengan gadget. Tahap keempat yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. Alhamdulillah kegiatan konseling kita pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar dan permasalahan Sophia sudah kita selesaikan dengan baik. Mungkin ada ini permasalahan selanjutnya yang akan kita bahas di minggu kedepannya di waktu yang sama. Apakah sepakat? Sepakat. Baiklah, saya akhiri saja sesi konseling kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum